Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia. Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni. Di sini saya akan membahas sistem persamaan linear. Nah, di sini sistem persamaan linear itu ada dua jenis. Yang pertama 2 variabel dan 3 variabel. Oke, kita bahas yang pertama yaitu 2 variabel. 2 variabel itu mempunyai 3 penyelesaian. Jadi sistem persamaan linear itu kita mempunyai penyelesaian yang mungkin. Yang pertama yaitu mempunyai penyelesaian yang tunggal adalah suatu sistem persamaan yang konsisten. Yang kedua itu tidak mempunyai penyelesaian adalah sistem persamaan yang tidak konsisten. Dan yang ketiga itu mempunyai penyelesaian yang tidak terbatas adalah sistem persamaan yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian dari sistem persamaan linear dapat digunakan metode yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, dan ketiga itu grafik. Di sini saya akan menyampaikan metode grafik. Metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Adapun langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, yang pertama yaitu menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Yang kedua, menentukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Penyelesaiannya adalah X, Y. Di sini ada contoh untuk penyelesaian dengan metode grafik. Bisa dilihat 3X tambah Y sama dengan 5, 2X tambah 3Y sama dengan 8. Langkah pertama, menentukan titik potong pada kedua sumbu X dan Y dari kedua persamaan. Persamaan pertama yaitu 3X tambah Y sama dengan 5. Di sini ada tabel teman-teman, X dan Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Jika Y-nya 0, X-nya maka 5/3. Bagaimana sih cara perhitungannya? Oke, cara perhitungannya 3X tambah Y sama dengan 5 jika X-nya 0. Jadi X sama dengan 0 tuh kita masukkan ke dalam persamaan 1. Maka menjadi 3 dikali 0 ditambahin Y sama dengan 5. Maka Y-nya sama dengan 5. Begitupun dengan Y sama dengan 0. Tadi kita sudah mencari X sama dengan 0. Maka sekarang kita mencari Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan lagi Y sama dengan 0-nya itu ke dalam persamaan yang pertama. Menjadi 3X tambah 0 sama dengan 5. Maka X itu adalah 5/3 atau kita jadikan desimal yaitu 1,7. Baik, di sini ada persamaan kedua yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 8. Di sini ada tabelnya juga X dan Y. Jika X-nya 0 maka Y-nya 8/3. Jika Y-nya 0 maka X-nya itu adalah 4. Cara perhitungannya tetap sama dengan persamaan 1 ya teman-teman. Di sini kita masukkan 2X tambah 3Y sama dengan 8 jika X-nya itu sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 8/3 atau didesimalkan menjadi 2,7. Nah, jika X tadi sama dengan 0 sudah kita hitung, maka persamaan kedua tadi harus kita hitung juga Y sama dengan 0. Di sini bisa dilihat teman-teman, 2X tambah 3Y sama dengan 8. Jika Y-nya itu sama dengan 0, maka 2X tambah 3 dikali 0 sama dengan 8. 2X sama dengan 8, maka nilai X sama dengan 8/2, yaitu nilai X-nya adalah 4. Di sini ada gambar grafiknya juga ya teman-teman. Di sini aku sudah membuat grafik dari titik potong yang ada di tabel X dan Y. Di sini bisa teman-teman lihat untuk persamaan pertama itu jika X-nya 0 maka Y-nya 5, jika Y-nya 0 maka X-nya 5/3, dan itu sudah aku gambarkan dalam grafik, teman-teman bisa lihat. Begitupun persamaan kedua, jika X-nya 0 maka Y-nya 8/3, dan jika Y-nya 0 maka X-nya itu adalah 4, dan itu pun sudah aku masukkan grafik. Dan kemudian ditemukannya titik potong yaitu dengan sumbu X, Y. X, Y-nya itu adalah 1,2. Oke, di sini kita akan membahas juga metode substitusi. Apa sih metode substitusi? Metode substitusi itu adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai dengan fungsi X. Yang kedua yaitu substitusikan nilai X atau Y pada langkah A ke persamaan lainnya. Yang ketiga yaitu selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Yang keempat itu substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Penyelesaian tetap sama yaitu X, Y.
Oke teman-teman, di sini kita punya contoh untuk metode penyelesaian substitusi. Di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Soal persamaan 1 yaitu 3x plus y sama dengan 5 dan persamaan kedua yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. Adapun langkah pertama yaitu mengubah persamaan 1 ke dalam bentuk y sama dengan ax plus b. Persamaan 1 di sini sudah diketahui ya teman-teman, 3x plus y sama dengan 5. Maka ketika disubstitusikan menjadi y sama dengan min 3x plus 5. Oke. Langkah kedua yaitu substitusikan hasil persamaan yang tadi, yang pertama yang sudah kita substitusikan yaitu y sama dengan 5 min 3x pada persamaan kedua. Kemudian langkah kedua yaitu substitusikan y sama dengan min 3x plus 5 pada persamaan kedua. 2x plus 3y sama dengan 8. Maka menjadi 2x plus 3 buka kurung min 3x plus 5 tutup kurung sama dengan 8. Kemudian langkah ketiga yaitu menyelesaikan persamaan sehingga diperoleh nilai x. Nah, untuk persamaan yang sudah kita substitusikan tadi, kita masukkan nih teman-teman, 2x plus 3 buka kurung min 3x plus 5 tutup kurung sama dengan 8. Oke, di sini kita bisa jumlahkan teman-teman, 2x. Nah, 3 dikaliin min 3x hasilnya min 9. 3 dikaliin 5 sama dengan hasilnya 15 sama dengan 8. Kemudian min 7x sama dengan 8 min 15, min 7x sama dengan min 7x sama dengan 1. Berarti kita sudah mendapatkan nilai x nya teman-teman, yaitu nilai x nya sama dengan 1. Kemudian langkah keempat, substitusikan nilai x min 1 pada persamaan kedua atau pilih salah satu dari persamaan yang tersedia. Di sini saya substitusikan pada persamaan kedua untuk mencari nilai y, yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. 2 dikali 1 ditambahin 3y sama dengan 8, menjadi 2 tambah 3y sama dengan 8. Oke, di sini kita samakan konstanta dengan konstanta dan variabel. 3y sama dengan 8 min 2. 2-nya tadi kita pindahkan teman-teman dari plus jadi min ketika kita pindahkan. Jadi 3y sama dengan 6. Y sama dengan 6 bagi 2, berarti hasilnya 3. Y sama dengan 3. Kita sudah dapat nilainya nih teman-teman. Y sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Oke, kemudian langkah kelima, diperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk X, Y. Hasil yang diperoleh X-nya adalah 1, Y itu adalah 2. Jadi penyelesaian SPLDV pada soal yang diberikan adalah 1,2. Oke, kemudian metode eliminasi. Metode eliminasi itu adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, perhatikan koefisien X atau Y. Nah, jika koefisiennya sama, maka ada dua cara, yaitu lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama, dan yang kedua itu lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda. Oke, kemudian jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta yang sesuai. Lalu lakukan seperti langkah pada A. Kemudian lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel lainnya. Di sini kita masuk nih teman-teman, ada contoh soalnya soal persamaan pertama yaitu 3x plus y sama dengan 5, dan soal persamaan kedua yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. Langkah pertamanya yaitu menyamakan salah satu koefisien dari variabel x atau y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Nah, di sini kita masukin teman-teman persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu 3x plus y sama dengan 5. Kemudian kita masukkan juga persamaan kedua 2x plus 3y sama dengan 8. Di sini saya akan menghilangkan variabel x-nya teman-teman. Jadi kalau kita untuk menghilangkan variabel x-nya, saya akan mengalihkan supaya ketika nanti saya kurang, hasil x-nya itu adalah 0. Maka di sini untuk persamaan 1 saya kaliin 2, dan untuk persamaan kedua saya kalikan 3, dan menjadi hasilnya seperti 6x plus 2y sama dengan 10 dan 6x plus 9y sama dengan 24. Oke, sudah ketemu nih teman-teman. Langkah kedua yaitu hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Nah, dari hasil yang di atas tadi kita turunkan, kemudian kita kurangkan. Hasilnya 6x dikurangin 6x berarti hasilnya 0. 2y dikurangin 9y berarti hasilnya minus 7. Minus 7y. 10 dikurangin 24 arti hasilnya adalah minus 14. Maka y sama dengan 14 kita bagi 2, hasilnya y itu adalah 2. Kemudian langkah ketiga, substitusikan nilai y sama dengan 2 pada persamaan 2 atau pilih salah satu. Di sini saya akan substitusikan nilai y sama dengan 2 itu pada persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. Berarti 2x plus 3 dikaliin 2 sama dengan 8.
Kemudian 2x plus 6 sama dengan 8. 2x sama dengan 8 dikurangi 6. 2x sama dengan 2, x-nya menjadi 1. Jadi penyelesaiannya adalah x, y, dan hasil yang diperoleh x-nya adalah 1 dan y-nya adalah 2. Maka x, y adalah 1,2. Oke, teman-teman, di sini kita sudah selesai membahas untuk sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan tadi metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Dan saya pun sudah memberikan masing-masing metode dengan contohnya dan beserta penyelesaiannya. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan teman-teman untuk sistem persamaan linear tiga variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi S1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. 2. Menjelaskan sistem persamaan linear tiga variabel. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear dengan tiga variabel. Persamaan linear umum dengan tiga variabel x, y, dan z adalah suatu persamaan dengan bentuk ax tambah by tambah cz sama dengan d, di mana a, b, c, dan d adalah konstanta dan a, b, c konstanta kosong. Menyelesaikan SPLTP berarti menemukan nilai variabel x, y, dan z yang memenuhi persamaan linearnya. Penyelesaian dari SPLTP adalah himpunan penyelesaian x, y, dan z. Langkah-langkah menyelesaikan SPLTP untuk menentukan himpunan penyelesaian yang sistematis, yaitu a. Eliminasi salah satu variabel dari persamaan, misalnya x, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Caranya dengan melakukan dua kali operasi. B. Selesaikan SPLTP untuk memperoleh nilai dua variabel lain, misalnya y dan z. 3. Substitusikan hasil persamaan. Persamaan 1, 2, atau 3 untuk memperoleh nilai, misalnya variabel x. 3. Tuliskan himpunan penyelesaian. Di sini juga ada contoh soal. Contoh nomor 1. X tambah y tambah z sama dengan 3. Itu persamaan 1. 2x tambah y dikurang 5z sama dengan 3 sama dengan 8. 3x dikurang 2y ditambah z sama dengan 5. Langkah 1. Eliminasi variabel y dari persamaan 1, 2, dan 3. X tambah y tambah z sama dengan 3. 2x tambah y sama kurang 5x sama dengan negatif 8. Dan di sini juga kita akan menjumlahkan dan mengurangkan. Yang dikurangi itu adalah nilai x. X dikurang 2x sama dengan negatif x. 5z ditambah z sama dengan 6z. Negatif 8 ditambah 3 sama dengan 11. Itu persamaan 1. Langkah kedua, eliminasi variabel y dari persamaan 1 dan 3. X tambah y tambah z sama dengan 3. 3x tambah 3x dikurang y tambah z sama dengan 5. Di langkah kedua kita di setiap langkah itu dikalikan. Misalnya langkah 1 itu dikalikan 2. X dikali 2 sama dengan 2x. Y dikali 2 sama dengan 2y. Z dikali 2 sama dengan 2z. 3 dikali 2 sama dengan 6. Yang 3x dikurang 2y ditambah z sama dengan 5 itu dikali 1. 1 dikali 3x sama dengan 3x. 2y dikali 1 sama dengan 2y. 1 kali z sama dengan z. 5 dikali 1 sama dengan 5. Di sini kita akan menjumlahkan variabel x dan z. 2x ditambah 3x sama dengan 5x.
2Z ditambah 1Z sama dengan 3Z. 6 dikali 5 sama dengan 11. Persamaan 2. Langkah ketiga, eliminasi hasil dari persamaan 1 dan 2 untuk mencari nilai X. Negatif X ditambah 6Z sama dengan 11. Itu hasil dari dari langkah 1. 5X ditambah 5X ditambah 3Z sama dengan 11. Itu hasil dari langkah kedua. Negatif X ditambah 6Z sama dengan 11. Ini sama caranya kayak langkah kedua, dikalikan. Negatif X ditambah 6Z sama dengan 11 itu dikali 1. Jadi 1 dikali negatif X sama dengan negatif X. 1 dikali 6Z sama dengan 6. 1 dikali 11 sama dengan 11. 5X tambah 3Z sama dengan 11. Itu dikalikan 2. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10X. 2 dikali 6Z sama dengan 6. 11 dikali 2 sama dengan 22. Nah, di sini kita akan menjumlahkan nilai X aja. 10X ditambah negatif X sama dengan 11 negatif 11X. 11 dikurang 22 sama dengan negatif 22. Jadi nilai X adalah 1. Keempat, substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan hasil eliminasi 1 untuk mencari nilai X. X tambah 6Z sama dengan 11. Negatif 1 tambah 6Z sama dengan 11. 6Z dikurang sama dengan 11 tambah 1 Z sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Langkah kelima, substitusikan nilai X dan Z ke dalam soal 1. X tambah Y tambah Z sama dengan 3. 1 tambah Y tambah 2 sama dengan 3. Y sama dengan 3 dikurang 1 dikurang 2. Y sama dengan 0. Oke, baik teman-teman. Di sini saya dan teman saya yang bernama Asep sudah menjelaskan tentang sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Sedikit yang kami sampaikan berikut tentang pengertiannya, tentang cara penyelesaiannya beserta contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.